Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizkon dengan NPM 20120111333. Salah satu mahasiswa dari mata kuliah Hukum dan Kriminologi dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti SHMH. Di sini saya akan memberikan analisa serta jawaban saya atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Emil. Pertanyaan pertama adalah mengenai kaitan antara permasalahan-permasalahan sosial dalam hubungannya dengan kejahatan. Di manakah fungsi dan kedudukan kriminologi dalam hukum pidana material dan formil? Kemudian yang kedua mengenai pendapat Sutherland yang mengatakan salah satu lingkup kriminologi adalah reaksi atas pelanggaran undang-undang. Mengapa reaksi terhadap pelanggaran undang-undang juga dimasukkan ke dalam bidang kriminologi? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini kita bagi menjadi 2 poin. Yang pertama terkait permasalahan sosial dan kejahatan. Yang kedua mengenai fungsi dan kedudukan hukum kriminologi dalam hukum pidana material dan formil. Poin pertama. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu permasalahan sosial dan apa itu kejahatan. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sedangkan menurut Arnold Ross, permasalahan sosial adalah situasi yang tidak diinginkan dan dianggap akan mempengaruhi pada keadaan masyarakat yang akhirnya kondisi tersebut haruslah diberikan upaya pengubahannya. Kemudian mengenai kejahatan. Paul Mudikdo Mulyono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman. Dari beberapa pengertian antara permasalahan sosial dan kejahatan, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan sosial dengan kejahatan rupanya memiliki persamaan. Keduanya sama-sama merupakan bentuk dari penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian yang melanggar atau melenceng dari norma-norma dan budaya masyarakat. Nah, terhadap permasalahan serta kejahatan tersebut, dibuatlah suatu aturan hukum yang kita sebut sebagai hukum pidana. Menurut Van Hammel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa pada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Hukum pidana ini dibagi menjadi 2, yakni hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata, atau sering kita sebut dengan hukum acara pidana. Lalu di manakah fungsi dan kedudukan kriminologi dalam keduanya? Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas maupun dekriminalisasi. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana material, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum serta hukuman apa sih yang pantas diterima si pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana formil, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan. Sebab jika hanya menggunakan sarana hukum positif saja, maka jalannya persidangan akan mandek.
Manfaat kriminologi terhadap ilmu hukum pidana formil salah satunya adalah bahwa hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua, terkait pendapat Sutherland bahwasanya salah satu ruang lingkup dari kriminologi adalah reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Mengapa reaksi terhadap pelanggaran undang-undang juga dimasukkan ke dalam bidang kriminologi? Mari kita lihat terlebih dahulu lengkapnya pendapat Sutherland tadi terkait ruang lingkup kriminologi. Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja, tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Lalu mengapa reaksi terhadap pelanggaran undang-undang ini dimasukkan? Karena kriminologi ini akan meneliti apakah hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan ini sudah efektif atau tidak. Apakah pembinaan yang diberikan pemerintah di dalam lapas itu sudah terrealisasikan atau bahkan gagal dalam fungsinya dalam hal pemasyarakatan. Ini perlu dikaji untuk menentukan apakah undang-undang sudah tepat atau bahkan perlu direvisi agar bisa memberikan efek jera kemudian supaya tidak terulang kembali kejahatan yang sama, atau bahkan juga dilakukan oleh orang yang sama, atau sering disebut residivis. Demikian analisa serta jawaban saya. Lebih kurangnya mohon maaf, ini sekedar wawasan saya, analisa saya pribadi. Jika ada kesalahan, tidak ada kesalahan dari pihak lain. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.